yang saya lakukan buat veteran. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngegedein veteran. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya yang tidak seberapa ini, channel Abang Nam. Di video kali ini saya mau sedikit membahas tentang peristiwa yang sedang menimpa salah satu ustadz yang ada di Indonesia, yakni Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz sedekah ya, karena materinya banyak tentang sedekah ya. Dimana beliau di akhir-akhir ini muncul berita bahwa beliau digugat oleh karyawan-karyawannya, kemudian beliau perusahaannya pailit, bangkrut dan sebagainya. Jadi akhirnya dari muncul kejadian-kejadian seperti muncullah komentar-komentar para netizen yang budiman. Ya memang semua netizen tidak semuanya jelek dalam memberikan komentar. Nah, jadi bagaimana sih Ustadz Yusuf Mansur? Beliau memiliki salah satu usaha, ya, yakni dulu kalau di sini mungkin kenal namanya PayTrend. PayTrend itu adalah salah satu platform digital yang melayani transaksi jual beli pulsa, terus top up, token, pembelian token, dan apalagi ya itu ya. Pokoknya yang sama seperti model-model M-Kios atau transaksi-transaksi digital seperti itu. Jadi PayTrend itu seperti itu. Dan saat ini sedang digugat karena ada sekitar 14 karyawan itu belum dibayarkan gajinya. Ada yang mengaku sekitar 20 bulan belum dibayar gajinya, seperti itu. Lah jadi menanggapi hal tersebut, saya pribadi itu termasuk orang yang pernah menerapkan, bukan mengikuti lagi, tapi pernah menerapkan salah satu isi tausiah beliau, di mana waktu itu usaha saya sedang jatuh-jatuhnya. Jadi usaha saya itu sedang jatuh-jatuhnya dan bangkrut gitu. Usaha saya waktu itu bangkrut. Bahkan kalaupun baju itu yang ada dalam badan saya ini dikasih ke orang untuk membayar utang, utang itu masih banyak. Nah, jadi saat-saat seperti itu saya mendengarkan tausiah-tausiah beliau, tausiah-tausiah Ustadz Yusuf Mansur, yang salah satunya banyak membahas tentang sedekah. Dan kemudian isi tausiahnya yang saya terapkan itu. Jadi ada isi tausiahnya yang menceritakan tentang seseorang pengusaha, dia bangkrut, kemudian sampai dia itu bahkan sampai istrinya itu, istrinya itu suruh pulang dulu ke orang tua, karena nggak ada lagi biaya untuk menafkahi keluarganya. Pulang dulu ke keluarga, nanti kalau udah sukses dijemputnya lagi. Jadi maksudnya bukan sukses, kalau udah mendingan, ekonominya agak mendingan, nanti dijemput lagi, seperti itu. Jadi pengusaha tersebut bangkrut, kemudian dikasih saran sama Ustadz Yusuf Mansur, kalau ada yang datang nagih utang gak usah lari, ya jawab aja. Kalau ada yang nagih gini-gini, ya dihadapin aja gitu. Dan setelah itu perlahan-lahan usaha dia mulai dari jual bensin eceran sampai dia punya SPBU, sampai dia bisa mengumrohkan seluruh karyawannya. Itu salah satu isi tausiah yang jadi motivasi saya waktu itu. Jadi kok ternyata seperti itu. Jadi kalau kita punya hutang, udahlah dihadapin aja gitu. Kalau kita punya hutang, hadapin aja, apapun komentarnya itu, apapun ceritanya, apapun tanggapannya orang yang punya hutang, ya udah didengarin aja. Yang penting kita tanggung jawab, kita
respect, kita tetap bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut, gitu ya. Jadi adapun masalah tempo, masalah lambat itu tidak masalah, yang penting dibayar hutangnya. Seperti itu. Dan selain cerita tentang seseorang pengusaha yang diceritakan Ustadz Yusuf Mansur tadi, juga ada satu amalan yang dia bacakan waktu itu di tausiahnya itu, yang juga saya amalkan waktu itu. Jadi bacaannya hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu disebutkan dalam isi video tausiah dalam video tersebut. Dan alhamdulillah usaha saya dari 2019 sampai sekarang awal-awal 2022, utang tersebut bisa dikatakan sudah 70%-nya sudah terlunasi. Seperti itu. Lah, bagaimana tentang Ustadz Yusuf Mansur yang akhir-akhir ini dia marah-marah, dia marah, mungkin meluapkan ekspresinya itu karena usahanya yang sedang bangkrut saat ini. Itu menurut saya itu adalah ujian. Jadi itu adalah ujian bagi beliau, ujian untuk usahanya yang sedang dijalani saat ini. Jadi pay trend itu sedang diuji. Nah, jadi ujian ketika orang itu punya usaha itu adalah hal yang wajar. Di mana sih orang yang punya usaha yang nggak jatuh bangun? Usaha mana sih yang orang itu sukses tapi dia dulunya tidak jatuh bangun? Nggak ada. Orang yang sukses itu pasti mengalami yang namanya jatuh bangun. Nah, begitupun dengan Ustadz Yusuf Mansur. Menurut saya beliau saat ini sedang dalam ujian. Sedang diuji. Di mana usahanya pay trend itu saat ini sedang diuji. Sedang diuji. Jadi ya sudahlah, menurut saya kita sebagai netizen itu tidak perlu berlebihan mengomentari peristiwa yang sedang beliau alami saat ini. Jadi tidak usah overacting, tidak usah speaking ya. Jadi tidak usah over typing dalam mengomentari peristiwa yang sedang dialami oleh Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Karena kita pun tidak tahu seandainya kita berada dalam posisi tersebut. Ya, kita pun tidak tahu. Ya, orang dia butuhnya udah bukan kelasnya bukan ratusan juta lagi, bukan miliaran. Ya. Bahasanya yang dibutuhkan itu triliunan kan gitu. Untuk mengendalikan, untuk mengamankan usaha beliau tersebut. Jangankan yang miliaran loh. Orang yang pengen usahanya itu punya untung yang besar itu bahkan berani menggadaikan akidahnya. Ya. Contoh ada orang yang mau berjualan, pengen usahanya laris, pengen hutangnya lunas, mereka rela datang ke gunung untuk menyembah, untuk menyupang, untuk memelihara tuyul, atau bersekutu dengan iblis, atau bersekutu dengan setan dan iblis. Dan ini lebih parah daripada kejadian daripada luapan emosi yang diluapkan oleh Ustadz Yusuf Mansur dalam video tersebut. Jadi saya rasa biasa Ustadz Yusuf Mansur seperti itu hal yang biasa. Jadi itu ya. Kemudian ya kita selaku netizen tidak perlu berkomentar berlebihan. Ya itu tadi kita karena walau bagaimanapun kita tidak tahu seandainya kita berada dalam posisi tersebut gitu ya. Kita belum tentu mampu kalau kita ada dalam posisi tersebut. Ya udah. Jadi ya udah doakan saja mudah-mudahan beliau kuat dalam menghadapi ujian tersebut, beliau diberikan kemudahan, kekuatan, kelancaran dalam menghadapi ujian yang sedang beliau alami saat ini, gitu ya. Lalu yang terakhir, kita sebagai netizen ya,
dengan peristiwa yang dialami Ustadz Yusuf Mansur, jangan lantas menafikan atau menganggap ilmu yang selama ini yang sudah beliau berikan, yang sudah beliau sharing kepada kita, pengalaman-pengalamannya, itu jangan dinafikan. Artinya ketika seseorang itu mengalami suatu persoalan yang menurut kacamata kita itu kurang baik, itu ilmu yang selama ini ya tetap kita posisikan sebagai ilmu yang mulia ya. Ilmu itu ya tetap mulia. Jadi adapun masalah orangnya ya sudah, mungkin beliau sedang mengalami hal yang sedang mengalami ujian yang seperti itu. Jadi masalah ilmu yang sudah disampaikan selama ini jangan dinafikan. Ilmu tersebut tetap bermanfaat itu bagi beliau. Ya, maka ada kata-kata mutiara, ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, lihatlah isi materinya, lihatlah kandungan isi ceramahnya, wala tangzur man qala. Jangan lihat orang yang menyampaikannya, gitu, seperti itu. Jadi kalau orang yang lagi nyampaikannya sedang ada masalah, kita menghubungkan dengan apa yang ilmu yang disampaikan, akhirnya jadi berabe. Oke, segitu saja video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.